Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait hikayat bagian 2, yaitu pada nilai moral dan amanat yang terdapat dalam hikayat. Jadi untuk materi ini yang perlu anak-anakku pahami yaitu ada apa itu nilai moral, kemudian apa itu amanat. Nah, di sini nilai moral saya nyatakan bahwa dia itu berkaitan dengan tingkah laku atau perilaku tokoh dalam cerita. Nah, di sini saya contohkan ada perilaku tokoh membelikan obat untuk temannya yang sedang sakit. Ini adalah contoh nilai moral yang terdapat dalam sebuah cerita. Jadi nanti ketika membaca sebuah teks hikayat, anak-anakku sekalian harus mampu mengidentifikasi perilaku tokoh di situ, apakah dia perilaku positif atau perilaku negatif. Nah, itulah nilai moralnya. Kemudian yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan positif yang ingin disampaikan penulis dalam cerita. Di sini saya contohkan, sebaiknya kita membantu teman yang sedang sakit. Jadi sebenarnya amanat itu sebenarnya sejalan dengan nilai moral. Jadi kalau nilai moralnya adalah perilaku tokoh membelikan obat, maka karena ini perilaku membelikan obat adalah sebuah perilaku positif, maka amanatnya berbuatlah seperti itu. Jadi amanatnya bisa kita tarik bahwa sebaiknya kita membantu teman yang sedang sakit. Nah, begitu juga nanti sebaliknya, kalau nilai moral yang Anda dapatkan adalah perilaku negatif, maka tentu amanatnya jangan berbuat seperti itu, karena amanat selalu mengarah kepada hal yang positif. Baik, untuk lebih memahami terkait dengan konsep materi yang telah saya jelaskan tadi, saya langsung jabarkan dalam bentuk teks hikayat. Jadi dari teks hikayat ini nanti, hikayat Bayan Budiman ini, kita akan mengidentifikasi nilai moralnya. Jadi untuk mampu mengidentifikasi dengan cepat, sambil membaca, anak-anakku harus mampu mengidentifikasi memang tokohnya, apa perilaku tokoh dalam cerita. Nah, itulah nanti nilai moralnya. Coba kita baca. Hatta berapa lamanya sampailah umur Sadalap itu 12 tahun. Maka oleh Koja Astor diserahkannya mengaji pada seorang mu'alim. Adapun akan Sadalap itu terlalu sangat takabur hatinya, lagi perangainya pun terlalu amat jahat. Dengan beberapa tipu daya mu'alim itu mengajar dia, tidak juga ia menurut kata gurunya itu. Sebermula maka datanglah pada suatu hari, Sadalap pun berkelahi dengan seorang budak temannya yang bersama mengaji. Maka dipukul oleh Sadalap kepala budak itu dengan lohnya atau meja kecil. Pecah kepala budak itu, berhamburan darahnya. Setelah dilihat oleh Koja Astor, orang itu datang membawa anaknya, maka ia pun segeralah turun mendapatkan bapak budak itu dengan taksimnya. Maka oleh Koja Astor serta dipeluknya leher bapak budak itu. Seraya katanya, "Hai saudaraku, terlalu sekali takjub perbuatan anak hamba ini. Melainkan maaflah Tuhan hamba, bahwa yang kesalahan anak hamba dan dalam hati hamba, yang anak Tuhan hamba itu seperti anaklah kepada hamba." Maka tak kala Koja Astor berkata-kata itu, sangat merendahkan dirinya, serta dibaikinya hatinya orang itu. Maka marahnya pun hilanglah pada hatinya, kasihan melihat takut Koja Astor. Nah, dari teks cerita ini kan kita bisa lihat ada 3 tokoh, Koja Astor, Sadalap, kemudian orang tua dari anak itu, itu yang melakukan aktivitas atau berperilaku dalam cerita ini. Maka kalau kita bisa simpulkan, nilai moral yang kita bisa ambil dalam cerita tersebut ada 3. Yang pertama dari Koja Astor, apa perilaku Koja Astor dalam cerita, yaitu dia meminta maaf kepada orang tua anak yang berkelahi dengan anak Koja Astor dan mengakui bahwa anaknya lah yang bersalah. Inilah nilai moral yang kita bisa ambil dari tokoh Koja Astor. Nah, kalau tokoh Sadalap, nilai moralnya itu dia adalah perilaku negatif yang muncul, yaitu berkelahi dengan temannya dan memukul temannya hingga berdarah. Jadi sekali lagi nilai moral itu adalah perilaku tokoh. Berikut tokoh ketiga, yaitu perilaku orang tua teman Sadalap yang menerima permintaan maaf Koja Astor. Berarti ini juga adalah nilai moral yang bersifat positif. Jadi dari teks hikayat tadi kita menemukan 2 nilai moral yang bersifat positif, 1 nilai moral yang bersifat negatif. Kemudian untuk amanatnya,
Amanat itu sejalan dengan nilai moral. Karena nilai moral positif di sini ada 2, maka kita gabung saja. Maka amanatnya adalah meminta maaflah apabila merasa bersalah kepada seseorang dan terimalah permintaan maaf orang tersebut. Inilah amanat atau pesan yang ingin disampaikan dari teks hikayat tersebut. Jadi dia selalu mengarah kepada nilai moral. Kemudian amanat yang kedua, karena ada satu nilai moral negatif, maka amanatnya tentu harus dihindari ini perilaku negatif. Apa itu amanatnya? Berkelahi dengan teman sendiri adalah perbuatan yang tidak baik. Itulah amanat dari perilaku tokoh Sadalap. Baik anak-anakku sekalian, itulah penjelasan terkait dengan konsep materi nilai moral dan amanat. Nah, untuk kegiatan penugasan, silakan anak-anakku kerjakan soal pilihan ganda pada link berikut ya. Jadi link ini sekaligus sebagai daftar hadir juga. Nah, Anda bisa langsung klik pada bagian deskripsi yang ada pada channel YouTube saya. Jadi kalau Anda tidak mau ketik satu-satu, ya dibuka saja di YouTube. Setelah menonton video Anda pahami materi, klik link ini untuk mengerjakan penugasan. Penugasannya adalah soal pilihan ganda sebanyak 5 nomor. Baik, demikian pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini ya, atau episode ke-6. Mudah-mudahan anakku bisa memahami materinya dengan baik. Adapun kalau ada hal yang mau dikomunikasikan atau kurang dipahami, bisa dikomunikasikan lewat email atau WA saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.